Oke, melanjutkan dari part sebelumnya, di mana saat ini kita pun diperlihatkan dengan seseorang yang kini mengatakan kepada teman sekelasnya jika namanya Zhen Wang, sedang akhirnya bisa ketemu orang dari negeri sendiri. Di sana, juga langsung ada Shen Yuan yang langsung mengatakan, "Ketua kelas, aku terkejut, kau juga perlu memulai bisnis." Kini, pria itu pun mengatakan, "Tuan Shen, aku berasal dari keluarga biasa, tentu saja aku harus memanfaatkan setiap kesempatan untuk naik ke atas." Dan dengan kedatangan Shen Yuan di tempat itu membuat para gadis pun kini langsung menatapnya dengan penuh kebanggaan. Di sana, Shen Yuan tampak sangat pede sekali dan kini anak buahnya yang bernama Mo Zhen Wang ini memperkenalkan dirinya kepada si Shen Yuan. Shen Yuan di sana mengatakan kepada kedua orang itu, alasan kalian berdua lolos review awal terutama karena rencana bisnis kalian realistis, bukan sekedar omong kosong. Bagaimanapun juga, membuka toko di sekolah itu harus praktis dan sesuai kebutuhan sehari-hari mahasiswa. Aku ingat, salah satu dari kalian buka toko gorengan dan yang satunya buka toko buah. Keduanya pun membenarkan hal itu. Shen Yuan kini mengatakan, "Di sekolah tidak ada toko gorengan, jadi kau akan mengisi celah itu. Selama rasanya enak dan harga wajar, bisnis pasti bagus. Kuncinya, lokasi toko yang disediakan pusat kewirausahaan itu tepat di bawah asrama perempuan. Jadi, ketua kelas, toko buahmu punya potensi besar juga." Mendengar hal ini, mereka berdua yakin jika mereka akan terpilih. Mereka saat ini juga tahu, dengan rasio laki-laki dan perempuan saat ini, kemungkinan besar proyek kami hanya untuk melengkapi jumlah saja. Kalau pusat, kewirausahaan isinya hanya perempuan, pasti akan ada protes. Penyamaran Shen Yuan lumayan licik, tapi tidak apa-apa, karena mereka dapat untuk bergabung. Kemudian, Shen Yuan mengatakan kepada Mo, "Aku lihat di CV-mu, kalau kau pernah jadi pemimpin opini di media sosial." Mo membenarkan hal itu. Itu disebut sebagai pasukan siber. Shen Yuan kemudian menanyakan apakah kau punya tim sendiri. Mo pun membenarkan hal itu, dia punya 100 orang. Mereka sudah berapa kali berperang bersama dan mengorganisir banyak kegiatan besar. Shen Yuan pun kini mengatakan, "Oke, cukup. Kalian berdua bisa kembali dulu. Aku perlu mewawancarai mahasiswi berikutnya." Dalam hatinya, Shen Yuan pun berkata, "Nanti, saat aku punya industri dan perusahaan sendiri, mungkin Mo Zhen Wang akan berguna." Kemudian Shen Yuan pun masuk ke dalam ruangannya dan bertemu dengan sekretarisnya. Di sana, Shen Yuan mengatakan kepada sekretarisnya itu, "Kau bekerja dengan sangat baik. Tadinya aku tidak berharap banyak, tapi ternyata ada beberapa permata yang cantik dan pintar." Kini, sekretaris mengatakan, kalau bekerja untuk bos tentu harus penuh hati. Kemudian junior yang polos pun akan segera masuk ke dalam tempat itu. Si junior ini mau bertemu dengan si Shen Yuan. Dan Shen Yuan pun kini mengiyakan hal itu dan menyuruh sekretaris untuk meninggalkan mereka berdua. Ketika pertemuan terjadi, Shen Yuan pun menanyakan ada apa, dia datang ke sini. Si junior ini mengatakan, "Boleh aku tanya, apakah aku telah ditolak?" Saat ini, si gadis kecil ini berkata dalam hatinya, karena saat wawancara tadi, pandangan Shen Yuan lebih banyak tertuju pada mereka berdua. Dia hampir tidak melihatku sama sekali. Shen Yuan kemudian langsung mengatakan kepada gadis polos ini, hasil akhir baru akan diketahui setelah review final nanti. Si gadis pun kini mengatakan, "Lalu apakah aku punya kesempatan?" Shen Yuan yang mendengar itu langsung berkata, "Bukankah aku baru saja memberikanmu kesempatan?" Dengan kondisi yang ada membuat si gadis berkata dalam hatinya, "Benar, fakta bahwa dia mengizinkanku masuk lagi ke ruangan ini adalah kesempatanku." Kemudian gadis ini mengatakan, "Senior, aku sekarang punya sertifikat akuntansi junior dan sertifikat akuntan publik internasional. Aku juga sedang belajar untuk ujian ekonomi junior. Walaupun aku belum punya pengalaman kerja yang nyata, aku bisa menangani semua pekerjaan untuk pusat kewirausahaan, seperti kasir, menyiapkan laporan keuangan, mengorganisir data transaksi, dan juga mengurus akuntansi biaya." Shen Yuan yang mendengar itu kemudian langsung mengatakan, "Bukankah pekerjaan seperti itu lebih baik dilakukan akuntan berpengalaman?" Si gadis polos pun kini terdiam begitu saja. Dia pun kini berkata dalam hatinya, "Antrian pria yang mengejarku bisa memanjang dari depan sampai gerbang belakang sekolahan. Tapi mereka terlalu kurang, miskin dan menyedihkan. Tidak ada satupun yang layak. Setelah menunggu 2 tahun, akhirnya aku menemukan ikan besar seperti Shen Yuan ini. Dia harus juga bisa mengambil resiko atas keputusan kehidupannya.
Dan tanpa pikir panjang, dia langsung mendekat ke arah Shenyuan itu dan langsung mengatakan kepada si Shenyuan jika penampilannya jauh lebih cantik dan tubuhnya lebih bagus ketimbang orang-orang itu. Hal ini pun membuat Shenyuan pun mengerti, karena akuntan mudah ditemukan, tapi akuntan cantik dengan tubuh bagus sangat sulit untuk ditemukan. Permainan langsung dimulai oleh mereka berdua di tempat itu, tanpa ragu dan tanpa ketakutan. Sosok gadis polos ini pun mulai permainan kartu mereka. Permainan semakin lama semakin intens. Shenyuan sangat menikmati akan hal ini. Dan singkatnya, 40 menit kemudian, aksi mereka telah berhasil untuk diselesaikan. Shenyuan juga mengatakan kepada gadis itu, "Jadilah wanitaku, aku tidak akan membuatmu menyesal." Shenyuan juga berkata dalam hatinya, "Tak kusangka, nona naga kecil ini masih tersegel." Shenyuan juga tak ragu akan mengajak gadis ini untuk pergi belanja akhir pekan ini. Dan dengan segala yang terjadi, si gadis polos kini meningkat nilai kesukaannya terhadap si Shenyuan itu di angka 61. Dia juga berkata dalam hatinya, "Mulai sekarang aku punya tempat di hati Shenyuan itu. Mungkin tidak besar, tapi lebih baik ketimbang tidak sama sekali." Shenyuan kini juga mulai mengetahui jika angka kesukaan dari gadis ini sudah mulai muncul, dan ini merupakan pertanda yang bagus. 10 menit kemudian, si gadis polos pun berjalan melewati ruangan itu dan meninggalkannya. Dia bertemu dengan si sekretaris. Sekretaris mengatakan kepada gadis yang bernama Jinghan itu, "Kenapa kau harus melakukan semua ini?" Jinghan pun mengatakan jika hal ini biasa dan tidak apa-apa baginya. Sekarang, dia bisa merasakan kebahagiaan lebih nyata daripada yang sebelumnya. Kembali ke Shenyuan yang kini berkata, "Besok hari Jumat, ulang tahun Lausen, aku harus mengecek hadiah ulang tahun yang kupesan untuknya, mobil itu. Dan tentu saja, aku tidak boleh pilih kasih. Aku juga harus menyiapkan perhiasan emas yang ibu suka. Besok, aku harus memastikan Lausen dan istrinya punya perayaan yang meriah." Beberapa waktu kemudian, mobil pun tiba dan si adik Shenyuan yang bernama Sensuan mengatakan, "Mobil ini untuk ayah keren sekali. Aku juga mau punya mobil. Aku bisa dapat SIM waktu liburan musim panas. Bagaimana dengan itu?" Shenyuan mengatakan jika itu tidaklah masalah, dia akan membelinya. Namun ibu kemudian mengatakan, "Nak, jangan memanjakan adikmu itu. Dia baru saja selesai ujian masuk perguruan tinggi, dan kau malah membiarkan dia bersenang-senang. Jalan dia masih sangat panjang." Kini mereka akan bergegas untuk berangkat ke lokasi acara karena mungkin paman dan bibi sudah menunggu di sana. Kemudian kita pun diperlihatkan dengan keadaan di tempat itu yang mana banyak sekali orang yang sedang menunggu di sana. Bisik-bisik tetangga pun terjadi di tempat itu. Mereka membicarakan tentang keluarga Shenyuan yang datang lama sekali. Padahal ini adalah acara mereka dan mereka semua datang sini diundang oleh keluarga Shenyuan. Mereka merasakan ketidakpuasan dengan apa yang mereka dapatkan pada saat ini. Mereka tahu jika hal ini terjadi, itu menunjukkan keluarga Shenyuan sendiri tidak mengatur dengan baik. Dan ini adalah sesuatu yang tidak perlu dimaklumkan dalam kondisi yang semacam ini. Pria berkacamata mengatakan dalam hatinya, "Semua orang di sini pasti pernah menerima bantuan dari keluarga kakak kedua dulu. Sekarang ketika keluarganya bermasalah, semua orang malah mencela. Sekelompok serigala yang tidak tahu terima kasih." Di sana, ada paman ketiga yang langsung mengatakan, "Keluarga kakak kedua ini sudah dalam kondisi seperti ini tapi dia masih mau pasang gengsi di hadapan kita. Sepertinya ulang tahunnya malam ini tidak akan berjalan mulus." Dan perkataan paman ketiga ini dibenarkan oleh banyak orang. Namun, tetap saja, si pria berkacamata berkata dalam hatinya, "Ini makan malam ulang tahun untuk kakak kedua. Mereka malah bersifat seperti ini."